Allah yang baru. Pelajaran 1 SMP kelas 9. Gereja, gedungnya atau orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Pengertian gereja, berdirinya jemaat mula-mula. Apakah arti gereja? Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, igreja, yang memiliki arti sama dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani. Ada dua istilah dalam bahasa Yunani, yaitu kuriake, artinya milik atau kepunyaan Allah, dan eklesia yang berarti dipanggil keluar dari kegelapan. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan, gereja adalah orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dan menjadi milik kepunyaan Allah untuk memberitakan Injil. Arti gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kapan gereja berdiri? Ketika tiba hari Pentakosta, orang percaya berkumpul di suatu tempat di kota Yerusalem. Tiba-tiba turunlah Roh Kudus, dan para murid Yesus yang dipenuhi Roh Kudus bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Setelah mendengarkan khotbah Petrus tentang makna kematian dan kebangkitan Kristus, mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Bertepatan dengan hari Pentakosta, ketika turunnya Roh Kudus, pada saat itulah gereja mula-mula berdiri. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kehidupan jemaat mula-mula, tekun dalam pengajaran, berdoa, dan saling mengasihi. Bagaimanakah cara hidup jemaat mula-mula? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Gereja merupakan umat Allah yang baru sebagai kelanjutan dari umat Israel dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, gereja sering disebut sebagai Israel yang baru. Gereja sebagai Israel yang baru, anggotanya tidak terbatas hanya bagi umat Israel saja, tetapi terbuka bagi segala bangsa dan untuk semua umat manusia. Gereja sebagai umat Allah yang baru dibangun atas dasar Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Allah telah memperbarui perjanjiannya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Penugasan, kerjakanlah sebaik-baiknya. Jemaat mula-mula bertumbuh dengan cepat,
Namun demikian dalam perkembangannya, gereja menghadapi berbagai macam tantangan. Orang percaya mengalami penderitaan dan penganiayaan. Bacalah Kisah Para Rasul 8 ayat 1-8. Jelaskan pengaruh penganiayaan yang dialami orang percaya di Yerusalem terhadap perkembangan jemaat.